Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama kita harus pahami dulu ya makna qasar dan makna jamak. Qasar itu artinya meringkas ya atau memendekkan, sedangkan jamak itu artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Nah, setelah itu kita harus pahami juga bahwa solat yang bisa diqasar itu hanya solat rubaiyah. Yang artinya solat yang jumlah rakaatnya 4 ya, seperti solat zuhur, asar dan isya. Nah, ini yang bisa dia diqasar. Artinya dari 4 menjadi 2 rakaat. Kalau jamak dia bisa 4 solat. Bisa dilakukan dengan jamak takdim atau takhir. Bisa saja zuhur ditarik ke asar, itu namanya takhir. Atau asar ditarik ke waktu zuhur, itu namanya takdim. Dan juga maghrib ke isya, itu namanya takhir. Tapi kalau isya ini ditarik ke maghrib, itu namanya takdim. Nah, itu dia. Kemudian kita harus pahami juga bahwa untuk masalah qasar itu ketat. Artinya aturannya itu lebih ketat ketimbang dengan jamak. Kenapa? Karena qasar itu adanya ketika seseorang melakukan safar. Ya, melakukan perjalanan dan safar yang sudah dianggap bisa diberikan rukhsah keringanan untuk mengqasar salat, safar yang sudah memenuhi jarak minimal ya itu 90 km. 90 km itu dianggap jarak safar yang dibolehkan seseorang untuk mengambil rukhsah atau mengambil keringanan ini untuk mengqasar salat. Diqasar dan dijamak boleh. Karena waktu itu sedangkan qasar saya sudah bisa apalagi jamak kan begitu, karena memang urusan jamak itu lebih lebih mudah ya. Kalau jamak walaupun kita tidak bepergian umpamanya kita sedang sakit umpamanya. Kita tahu bahwa nanti asar ini sakit kita semakin parah. Enggak apa-apa kita tarik salat asar itu ke zuhur. Karena salat zuhur kita lebih bisa melakukannya. Nanti asar kita akan lebih lebih sulit, atau kita nanti asar kita akan menjalani operasi umpamanya. Jadi kita sholat dulu nih, nggak apa-apa. Jadi kita jamak namanya, menjamak sholat itu nggak apa-apa. Tapi rakaatnya nggak kurang ya. Ya, jadi 8 rakaat jadinya, begitu. Atau seseorang yang ingin bepergian, nanti umpamanya bepergian ya, dia ingin bepergian umpamanya waktu maghrib. Nanti takutnya nanti isya nggak berhenti naik mobilnya atau sulit umpamanya segala macam. Ya udah boleh dijamak. Nah, karena memang urusan jamak sekali lagi saya katakan itu lebih ringan dan kita tahu bahwa salah satu sunnahnya juga ketika hujan umpamanya terjadi hujan waktu maghrib umpamanya hujan begitu kan. Jadi sangat dianjurkan sebenarnya kita untuk menjamak sholat isya itu di waktu maghrib karena memang ada kebutuhan yaitu hujan. Nah, demikian barangkali wallahu taala.